film-film pada masa Perang Vietnam itu menggambarkan gejolak apa yang terjadi di masyarakat Amerika terutama sekali. Setelah Perang Vietnam berakhir ya, itu kan banyak sekali film-film yang bukan cuma film Hollywood ya, tapi film serial televisi juga ada Rambo dan di berseri gitu. Kalau Platoon itu oke, dia menyoroti Apocalypse Now itu. Nah, itu benar-benar menunjukkan Ataupun film yang sifatnya anti perang itu lebih kepada untuk merilis kemarahan masyarakat daripada layer yang besar. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat hari gini para Retroism Plus 62. Gua Pak Lurbong. kalau gue dipanggil Farid ya, cuman nama lengkap Muhammad Farid itu biasa. Mas Muhammad Farid. Profesi perlu ya? Profesi boleh gak? Profesi dosen kebetulan. Oke, Mas Muhammad Farid. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, yang sebelahnya? Ya, nama gue Chris Wijoyo, biasa dipanggil Chris. Ya, profesi saya juga dosen di bidang hukum. Saya juga sering nulis Pak Palur. Oke, selamat datang untuk Mas Chris. Kita sekarang ini bicara masalah retro. Oke. Ya, retro dasar-dasar kita 70, 80, 90-an ya. Ingat gak di zaman-zaman itu? Film Hollywood ya, terutama kita ngomong film Hollywood. Ini kalau gue lihat soalnya memang mas-mas kenapa kita undang, karena memang paham banget dengan film-film Hollywood, terutama film yang mengisahkan tentang perang-perang Vietnam. Nah, itu menarik gitu. Perang Vietnam zamannya retro, 70, 80, 90 itu ada banyak macamnya ya. Mungkin kita akan bicara ntar mengenai filmnya, juga mengenai latar belakang historisnya kenapa film itu ada, sampai dampaknya, sampai ya itulah pengaruhnya ke gaya hidup atau gimana nanti bisa diceritakan. Oke, mungkin ini saya bingung nih mau milih mana nih. Nah, ini dulu Kembang Kuncup. Oke, dengan dari Mas Chris dulu. Ya. Oke, Mas Chris, kenapa kok tertarik dengan film-film Hollywood ya? Gak usah Hollywood, mungkin ada film-film Eropa juga yang mengisahkan mengenai perang Vietnam. Mungkin bisa diceritakan tuh dari tahun berapa tuh mulainya? Ya, saya tertarik tentang film-film perang Vietnam karena saya senang sejarah sebenarnya. Latar belakangnya itu. Dan saya lihat bahwa yang namanya film itu kan sebenarnya ekspresi daripada masyarakat saat itu. Nah, jadi film-film pada masa perang Vietnam yang tadi Pak Palur sebutkan dari Hollywood itu menggambarkan gejolak apa yang terjadi di masyarakat Amerika terutama sekali pada masa perang Vietnam. Dan memang kalau melihat meskipun banyak film yang dibikin fiksi begitu ya, tapi berusaha secara real menggambarkan kehidupan nyata orang-orang menghadapi itu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa memang ekspresi seni atau budaya itu adalah suatu ekspresi atau representasi dari situasi kondisi masyarakat yang sebenarnya, terutama dalam kaitan ini adalah pada masa perang Vietnam yang tidak lepas dari situasi perang dingin. Dan menariknya adalah film-film ini akhirnya memang dia representasi dari masyarakat. Tapi karena dia begitu masif dan saat itu film memang menjadi alat komunikasi masyarakat saat itu, belum ada handphone seperti sekarang ya Pak Alur, sehingga dia kemudian ikut membentuk pola perilaku masyarakat pada saat itu, terutama sekali dalam melihat situasi perang Vietnam itu tentunya. Gitu Pak Alur. Penjelasannya sangat empirik ya, luar biasa banget dosen. Oke, sekarang kita tanyakan sama dosen yang berikutnya, kenapa film perang Vietnam? Sebetulnya gini, kalau gue pribadi ya, itu berangkat dari ya ketika umur resah lah. Ketika kuliah gitu ya, 18 tahun. Terus ketika resah itu gue ngelihat kayaknya periode retro tadi Pak Lur, itu periode resah itu, periode gelisah tuh kan, periode anti kemapanan kan gitu kan. Jadi wah cocok nih sama keresahan gue gitu kan. Dan kebetulan ketika itu kan memang tadi kata Chris bilang tadi itu kan, cerminan masyarakat pada masa itu kan. Itu kan periode akhir 60-an, 65 sampai 70-an, 73, 74, 75 itu kan periode di mana terutama anak muda kan gelisah itu ya. Mereka gelisah dan mereka lebih banyak mempertanyakan orang tua ya. Kenapa mereka bertindak gini, kenapa mereka bertindak begitu gitu kan. Sehingga akhirnya mereka turun ke jalan, dan turun ke jalan itu dalam bentuk aksi seperti misalnya Flower Generation gitu kan. Generation atau terekspresi dalam gerakan-gerakan hippies gitu ya.
Nah itu kan kalau kita lihat pada periode itu kan periode gelisah itu terekspresi dalam bentuk apa musik dan film gitu. Tapi khusus perang Vietnam kalau gue lihat itu oke, musik pada masanya, film pada masanya, tapi kemudian kalau diperhatiin ya Chris ya, itu kan kemudian film-film pada periode bahkan setelah perang Vietnam berakhir ya, itu kan banyak sekali film-film yang bukan cuma film Hollywood ya, tapi film serial televisi itu yang masih ada apa quote and quote residu perang Vietnamnya gitu. Ya kalau film layar lebar Rambo kita tahu lah, Stallone kan badannya begitu kan, itu apa perang Vietnam gitu kan. Kemudian kalau serial televisi mungkin masih ingat di A-Team itu ya. Di A-Team betul. Di A-Team itu kan bekas-bekas veteran perang Vietnam gitu. Lalu ada Tour of Duty gitu. Jadi film tentang perang Vietnam ini tidak hanya pada masa perang Vietnam, tapi juga bahkan jauh setelah perang Vietnam gitu. Betul. Jadi kayaknya yang bikin gue demen itu kegelisahannya itu. Jadi gelisah itu lama gitu Pak Lur. Gitu. Jadi saya gelisah sampai sekarang masih gelisah gitu kan. Gelisah gitu kan. Gitu kayak kira itu apa semangatnya begitu gitu. Oke, balik lagi ke Mas Kris. Tadi siap. kan cerita bilang kalau itu ya film perang Vietnam timbul karena memang itu jaminan masyarakat di saat itu juga ya. Betul. Memang seperti apa waktu itu yang terjadi di Amerika sendiri waktu itu? Kan ini masyarakat pasti kita ngeliatnya masyarakat Amerika kan? Ya. Terus akhirnya kenapa bisa akhirnya timbul perang Vietnam itu karena keresahannya itu seperti apa sih cerminannya itu? Boleh kita tahu? Ya, jadi memang pada tahun 50-60 itu kan di Amerika tuh ada takut karena China, Tiongkok waktu itu kan jatuh menjadi komunis ya, Tiongkok daratan. Jadi ada memang Pak Lursti pasti sudah tahu namanya berkembang teori namanya domino. Jadi Asia Tenggara ini dibayangkan oleh orang Amerika mengambil kebijakannya akan menjadi komunis saat itu. Nah, sehingga waktu negara-negara eks-kolonialnya itu mau pergi dan mereka takut daerah sini dikuasai komunis, maka Amerika melihat kita harus masuk. Nah, yang menarik adalah bahwa ada perubahan cara pandang generasi di Amerika Serikat sendiri waktu itu Pak Lur. Jadi saat Perang Dunia Kedua, sosok yang ikut dalam perang itu dianggap sebagai hero begitu ya. Tapi waktu Perang Korea di mana Amerika Serikat tidak menang tetapi stalemate sampai sekarang, itu mulai bergeser dan lebih mengenaskan lagi buat mereka adalah saat Perang Vietnam itu hasilnya adalah Amerika melakukan pergi meskipun melalui perjanjian damai. Nah, yang kita bisa lihat dari film-film pada masa itu Pak Lur adalah pertama, ada film-film yang tetap ingin membuat supaya rakyat Amerika tetap bangga. Jadi kalau kita lihat tadi Mas Farid menyebut Rambo. Jadi bagaimana mereka tuh perang tuh memang punya niat baik di sana, heroisme menolong dan sebagainya. Dan itu adalah memang dibuat untuk meredam kegelisahan masyarakat di bawah yang saat itu mereka melihat ini kok kita melawan negara miskin begitu ya. Kita negara kaya ngapain kita perang di sana gitu. Atau mungkin tadi kita sempat diskusi anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa di Amerika suruh perang di sana. Banyak anak-anak orang kaya yang dia tahu cara untuk kemudian nggak ikut perang. Gitu. Nah itu jadi kegelisahan. Nah memang awalnya film-film itu banyak yang lebih pro perang begitu ya. Tapi kalau Pak Lur lihat sedemikian kuatnya gerakan anti perang saat itu, maka film-film yang muncul kemudian malah tumbuh jadi film-film yang anti perang dan bahkan mendapatkan penghargaan Oscar. Contoh yang sangat terkenal itu adalah Platoon. Film itu kan menggambarkan bagaimana idealisme seorang pemuda begitu ya, untuk ikut perang dan begitu melihat realita itu kemudian dia menjadi tidak percaya akan kenapa mereka berperang. Saya kira itu ya yang menariknya. Jadi di situ ada perang narasi sebenarnya antara kepentingan yang melihat bahwa oke, Amerika harus di sana, ada yang punya narasi juga, wah ini nggak bisa, this is not right perang di situ gitu. Saya kira itu Pak. Jadi ada dua sisi ya yang menceritakan apa, yang satu heroisme, yang satu mungkin kayak semacam penyanggahnya gitu ya, apa istilahnya yang menolak untuk adanya heroisme di sana, apa gimana gitu, kira-kira seperti itu kan? Betul sekali ya. Pak, jadi memang tahun 70-an itu Amerika memang kalau kita baca dokumenter ada yang bagus tuh, dokumenter terbaru saya nonton, panjang sekali, tapi menarik saya kalau saudara para pembicara mungkin tertarik tahu tentang perang Vietnam, saya betul-betul menyarankan nonton film itu yang dibuat oleh Ken Burns, itu menarik tentang dokumenter. Nah itu diceritakan
bagaimana psikologisnya itu berubah tadi dari Perang Dunia Kedua. Makanya kalau Pak Lur ingat ya, tahun 72 kita ada film The Godfather. Nah, The Godfather itu film yang waktu itu menang Oscar. Tapi yang lucu itu kan dalam percaturan itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa dimunculkannya tahun 72 saat Amerika betul-betul lagi cari exit policy dari Vietnam. Dan film itu dibuka bagaimana seorang orang kaya itu mau terjun perang untuk membela negaranya meskipun dia sudah mapan. Jadi ingin kembali membangkitkan heroismnya pada Perang Dunia Kedua, tapi ternyata juga nggak bisa. Malah tahun 86 muncul film yang topnya ya Platoon tadi itu. Tapi memang banyak cerita yang mengenai film perang Vietnam itu ya, yang tadi kayak Mas Kris bilang pengen membela negaranya awalnya, ya kan, ya join di army apa segala macam itu. Kalau nggak salah zaman-zamannya perang Vietnam itu banyak ada wajib militer. Betul. Ya, mereka udah bangga datang ke sana, tapi saat tiba di Amerika mereka tidak diterima sebagai pahlawan. Betul seperti itu kan? Iya. Nah, itu ada mungkin beberapa film yang bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin kalau menurut Mas Farid gimana? Keadaannya memang apakah seperti itu waktu itu? Kalau gue sih ngeliatnya ini dari film yang lainnya. Kalau tadi kan Platoon itu atau Godfather kan berusaha Godfather. Menunjukkan si siapa? Michael Corleone itu sebagai orang yang itu Perang Dunia 2 ya? Perang Dunia Kedua. Nah, jadi serve the military itu adalah join the army jadi semacam kebanggaan atau ya kebanggaan lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat film yang lain Apocalypse Now itu, nah itu benar-benar menunjukkan bagaimana demoralisasi seorang kolonel itu. Demoralisasi. Saya mengatakan demoralisasi. Bahkan itu film mungkin kalau buat orang yang yang tidak suka kebanyakan dialog gitu ya, itu mungkin agak membosankan. Tapi bagaimana dialog di film itu, ini kan ceritanya si Martin Sheen ya. Ya, Martin Sheen yang tugaskan untuk mencari si Marlon Brando, si kolonel itu kan itu. Nah, itu kan dari awal, dari pembukaannya aja itu kan soundtrack itu lagu The End ya, Doors itu ya. Ini udah secara sinematografinya nih. Enggak apa-apa, terus. Jadi kan kita cuma aja. Iya, enggak apa-apa. Jadi itu awalnya itu kan diawali dengan lagu The End ya. Lagu The Doors itu kan. Iya. Ya itu mungkin kalau buat sebagian orang mengatakan ya itu lagu enak buat ngegelek segala macam itu kan. Itu bahkan kalau kita nonton film The Doors yang ada Val Kilmer itu kan digambarkan ketika lagu The End itu mereka ada di gurun pasir itu kan. Terus mereka seperti kehilangan arah segala macam. Nah, lagu itulah jadi pembuka kan, lagu pembuka dari film Apocalypse Now itu. Nah, itu digambarkan bagaimana Martin Sheen tuh kayak ada kipas yang muter-muter gitu, kemudian dia bangun itu kayak sebetulnya tuh ciri kehilangan arah kan. Dan dia disuruh mencari seorang kolonel yang juga sudah mengalami demoralisasi gitu. Nah, itu ketika adegan itu kan ketika ya mungkin sungai apa ya di Vietnam itu yang besar itu. Mekong itu ya, di Sungai Mekong. Bagaimana dia menyusuri sungai itu mencari si kolonel ini, dan dia melihat ya mungkin ada adegan-adegan yang kurang enak kita lihat ya, seperti misalnya mayat tergantung dan seperti itu kan. Sehingga dia sampai bertemu dengan si kolonel dan terlibat berbagai dialog gitu. Walaupun akhirnya Martin itu berhasil menaklukkan si kolonel ini, tapi kemudian di situ agak tergambar ya kalau kita lihat dari pengambilan gambarnya itu ada sedikit keraguan-raguan di hatinya si Martin Sheen ini gitu loh. Jadi terlihat bagaimana film itu menggambarkan kegelisahan dan demoralisasi pasukan Amerika Serikat di situ kan. Itu mungkin bisa dijelaskan Chris dengan pertemuannya McNamara dengan Nguyen Phu Giap soal itu. Wah, itu jelaskan itu. Apa itu? Bagaimana demoralisasi coba Chris itu? Iya, baru saya luar biasa nih, Mas Farid nih. Saya boleh masuk ke? Boleh. Jadi memang dulu waktu awal perang itu dimulai, Pak Lur, Menteri Pertahanannya Amerika itu namanya Bob McNamara atau Robert McNamara. Dia itu jebolan dari Ford Company, dimasukkan oleh Kennedy sebagai menhan, dan waktu Kennedy meninggal dia tetap jadi menhan pada masanya Lyndon Johnson. Nah, karena dia itu di Ford, jadi dia itu cara pandangnya semuanya matematik, hitung bagaimana dan sebagainya. Nah,
Sedangkan lawannya itu menhannya namanya General von Winzap, tulisannya Vo Nguyen Giap, bacanya von Winzap. Seorang guru sejarah tapi berlatar belakang hukum. Dia belajar perang secara otodidak. Nah, pada masa perang itu dua-duanya berhadapan sebagai menhan ya, dengan pasukannya. Nah, tahun 95 mereka itu ketemu setelah namanya normalisasi hubungan. Jadi Soviet sudah runtuh, Vietnam pun mulai membuka diri dengan Amerika Serikat. Nah, saat keduanya ketemu begini, ngobrol begini ya, itu sama-sama tidak mau disalahkan, pokoknya merasa sama-sama benar. Nah, yang menarik adalah tulisan dari McNamara tahun 95 setelah pertemuan itu dia membuat buku. Namanya In Retrospect kalau nggak salah judulnya. Jadi ini retrospect ya, retrospect. Jadi lihat kembali. Di buku itu dia mengatakan begini, teori domino itu ternyata terbukti tidak tepat. McNamara mengatakan itu. Karena kami menganggap bahwa orang Vietnam itu adalah tangan daripada komunisme global yang dari Soviet. Padahal kalau kami lihat setelah kalah di situ, dia tidak makan kalah, tapi setelah mereka itu perang adalah karena nasionalisme. Mereka tidak mau didominasi lagi oleh orang asing. Jadi itulah kami salah bahwa ternyata kami itu bukan melawan sebuah kaki tangan komunis, tapi mereka berjuang untuk mereka punya identitas. Jadi tadi yang Mas Farid sampaikan sebagai suatu kegelisahan, kenapa kok itu terjadi sehingga muncul dalam film-film, terutama film-film anti perang seperti tadi sampaikan Apocalypse Now ataupun juga Platoon, itu adalah namanya sindrom perang dekolonisasi, Pak Lu. Dekolonisasi. Jadi mungkin Pak Lu dulu pernah di Belanda, bagaimana orang-orang Kenil, tentara-tentara ex Belanda yang pulang ke Belanda itu tidak lagi dihargai karena pertama dianggap kalah perang dan itu perang yang tidak berharga. Atau seperti di Vietnam, tentara-tentara Perancis ya, yang kalah pulang mereka tidak lagi disambut sebagai pahlawan. Dan itu juga terjadi terhadap tentara Amerika setelah dari Vietnam. Jadi ini adalah situasi di mana akhirnya memang muncul gerakan anti perang tadi. Apalagi dulu tuh yang Pak Lur sampaikan betul. Ada namanya wajib militer. Jadi tokoh siapa yang dulu pernah di penjara? Muhammad Ali ya. Bukan penjara tapi ya itu. Muhammad Ali ya. Karena dia tidak mau ikut perang, gitu ya, dia nggak mau. Dia masih pakai nama Cassius Clay kalau nggak salah ya. Iya betul, Cassius Clay. Nah jadi dulu tuh kalau nggak mau perang dia bisa ada pidananya. Nah tapi kan ternyata orang tuh nggak bisa takut-takutin. Begitu dia will to fight nggak bisa. Nah itu tergambar sekali dalam film-film pada masa itu. Tapi masalah wajib militer itu ya itu berlaku ke semua strata ya. Artinya yang pokoknya umur sekian sampai sekian dikirim oleh pemerintah Amerika untuk terjun perang ke Vietnam. Apa kaum maksudnya yang akademisi itu maksudnya masih kuliah itu juga diambil juga nggak pas saat wajib militer itu? Saya tidak tahu persis waktu itu ya Pak. Tetapi memang waktu itu tidak secara tertulis bahwa kalau orang miskin yang dikirim yang kaya enggak. Tetapi misalnya seperti George Bush itu dulu juga ikut, tapi dia sangat sebentar sekali, bahkan dapat dikatakan wah ini jangan-jangan karena bapaknya sudah pejabat kan saat itu gitu. Sedangkan John McCain itu kan ikut, bahkan dia sempat ketembak pesawatnya dan ditahan di Hotel Hilton, Hanoi Hilton, yaitu penjara tentara Amerika. Jadi sebenarnya mungkin kalau dia punya koneksi mungkin nggak ditaruh yang di yang dibawa perang temu itu. Mungkin ada pertanyaan, oke. SK mau bertanya nih. Pas bicara film perang secara general ya. Ya. Entah itu film perang Dunia. entah itu film perang mengenai Nazi, mengenai apapun. Tapi kalau lihat film-film tentang Vietnam itu kebanyakan hubungannya sama Amerika ya. Ini aku pengen nanya, apakah patriotisme dari film itu yang mau ditonjolkan itu harus apa ada ini pemutaran balik fakta
misalnya film perang Vietnam kan selalu dibuat oleh orang Amerika. Ada pemutarbalikan fakta nggak di situ? Sehingga mereka lebih menonjolkan patriotisme dibandingin dengan sejarahnya yang benar. Siapa aja boleh. Kalau gini, saya melihatnya tergantung siapa yang menjadi produser filmnya. Nah, kenapa? Karena juga pasti tiap pihak dia punya bisa kepentingan atau dia punya nilai yang pengen dia bawa. Nah, kadang-kadang kita ini mengesampingkan nilai. Wah, ini kepentingannya apa? Padahal mungkin bukan kepentingan, tapi dia punya value yang dia pengen mengekspresikan. Karena tadi saya sampaikan, ekspresi daripada seni, budaya, termasuk film, itu ekspresi nilai atau hati orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, contoh tadi perang itu, memang kalau kita lihat film Rambo, ya itu pengen menunjukkan bahwa we do the right things di sana. Tapi saat kita nonton film Platoon, itu berbeda sekali. Nah, jadi kemungkinan besar ini yang membuat film Platoon ini adalah orang-orang yang punya values-nya beda, melihat patriotisme beda, begitu. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di Amerika sendiri kan sekarang aja kelihatan kan antara Republikan sama Demokrat itu melihat patriotismenya berbeda sekali gitu. Kalau yang satu pengen make us stronger dengan kekuatan otot dan sebagainya, yang satunya lebih kepada menggunakan misalnya ada jaminan kesehatan untuk seluruhnya gitu. Nah, ini perbedaan pandangan ini yang sebenarnya menarik untuk dilihat. Tapi yang paling menarik juga Bu, yang perlu kita lihat pada saat perang Vietnam itu Amerika masuk pada saat dipimpin oleh presiden seorang Demokrat, namanya Lyndon Johnson. Dan Lyndon Johnson itu adalah orang yang inisiasi namanya Great Society, model-model kayak Obamacare gitu. Dan dia itu begitu ingin membuat Great Society ini jalan gitu ya, tapi dia dihimpit oleh teori loh ini, yaitu domino itu. Dia mau milih mana nih? Pengen membuat rakyatnya lebih hidup lebih nyaman atau ini kita kalah di sini? Dua-duanya nggak dapat, akhirnya makanya dia tidak maju lagi. Gitu. Nah, jadi kembali ke film, memang selain ada interest apa yang pengen dia push gitu ya, mungkin ada kepentingan bisnis dan sebagainya, tapi juga biasanya kuat itu values-nya dia mau seperti apa. Nah, kalau kayak film Platoon itu si Oliver Stone, ya kan dia pasti cara pandangnya anti perang. Dan kita tahu malah belakangan dia membuat dokumenter Vladimir Putin gitu yang malah mengatakan bahwa selama ini orang Amerika itu melihat Putin salah gitu, karena Putin itu adalah orang yang sebenarnya membela bangsanya, kan dia bikin dokumenter gitu. Nah, itu menarik itu melihat sosok-sosok yang unik seperti itu. Oke. Kalau hampir sama dengan Mas Kris ya. Cuman kalau gue ngeliatnya gini, pemutarbalikan fakta ya, itu kayaknya gini, film-film itu agak sedikit cerdas ya. Jadi mereka tidak berusaha memutarbalikan fakta, tapi mereka menonjolkan sisi heroismenya gitu. Jadi mereka justru tidak main ke wilayah ini benar apa salah gitu. Sebagian film masuk wilayah benar salah. Misalnya kayak tadi Apocalypse Now itu ya. Itu kan menggambarkan terjadinya sebuah demoralisasi gitu. Atau misalnya Casualties of War itu kan. Itu kalau kita lihat bagaimana terutama ya ada adegan perkosaan itu yang saya agak traumatis adegan itu ya. Jadi bagaimana Amerika tuh membom Vietnam, kemudian memperkosa itu ya. Itu kan menunjukkan bagaimana perang ini sangat kotor gitu. Ya kan, sangat kotor sekali gitu. Jadi di sini mungkin bukan pemutarbalikan fakta dan pengertian oke, yang salah itu sebenarnya saya, tapi saya terlihat benar, bukan seperti itu gitu. Tapi lebih berusaha untuk melihat suatu fakta yang mungkin tidak dilihat oleh orang di negaranya seperti itu ya. Atau misalnya kalau tadi kan pertanyaan dalam film perang secara luas ya. Nah, itu kemudian juga tidak mutarbalikan fakta, tapi ditunjukkan unsur heroismenya. Misalnya The Dirty Dozen gitu kan. Dirty Dozen itu kan bagaimana prajurit-prajurit yang masuk penjara di Sersey kemudian menjadi tim yang justru sangat solid gitu kan.
Jadi kalau gue sih ngeliatnya bukan pemutarbalikan fakta ya dari A jadi B atau hitam jadi putih, tapi lebih bagaimana narasi itu dibungkus untuk menunjukkan sisi lain gitu. Misalnya gini, Rambo misalnya. Rambo itu kan seorang veteran perang Vietnam ya, di mana dia kalah, Amerika kalah di Vietnam gitu ya. Dan pengertian ya dia pergi dari Vietnam, tidak bisa menguasai Vietnam. Tapi Rambo kemudian menjadi tokoh hero gitu. Jadi tidak dikatakan bahwa Amerika tuh menang perang atau Vietnam itu kejam atau gimana, tapi justru ditunjukkan sisi heroisme si Rambo-nya tuh ditunjukkan gitu. Oke, dia veteran perang Vietnam dan Amerika kalah di Vietnam, tapi he is a hero. Rambo tuh kan nggak pernah kalah kan, lomba berapa aja dia menang gitu kan, nggak pernah kalah itu, menang mulu itu. Istilahnya untuk melipur lara ya. Bahkan habis dari dia balik ke Vietnam, kalau tidak salah tuh ada Rambo ke Afghanistan. Nah itu kan, jadi bagaimana seorang ex perang Vietnam ini masih berguna gitu kan, main di ke Afghanistan gitu. Yang terakhir di Myanmar. Dia sempat ya Myanmar. Itu, nah itu kan. Jadi bagaimana atau kalau dalam film televisi di A-Team itu kan, di A-Team itu kan orang-orang veteran perang Vietnam itu kan di layar kaca ya gitu kan. Nah oke, kita tahu bahwa Amerika kalah di Vietnam gitu, tapi mereka jadi di A-Team itu dari A kan buat A kan, atau artinya ya yang unggul lah gitu di A-Team. Jadi walaupun mereka quote and quote Amerika kalah di Vietnam, tapi dibungkus narasinya bahwa mereka tuh masih berguna gitu. Dari Rambo itu sangat keren sekali, nggak pernah kalah Rambo, berapapun dihajar masih itu kan, Stallone itu kan badannya kan kekar banget itu. Ya. Jadi kalau gua lihat ya, film perang Vietnam yang diproduksi oleh Hollywood ini, jadi kayaknya ada dua sisi. Di satu sisi menampilkan heroisme, di satu sisi menampilkan bahwa apa yang terjadi terhadap masyarakat Amerika waktu terjadi perang, terjadi demoralisasi segala macam. Nah kalau dilihat ini menurut Mas, film Hollywood Amerika ini lebih cenderung yang kemana? Apakah dia lebih menunjukkan yang heroisme ini atau yang menunjukkan bahwa kegagalan Amerika di perang Vietnam sehingga itu terjadi demoralisasi semacam itu dan terjadilah ya macam-macam kayak gitu. Menurut Mas gimana? Siapa dulu? Lebih condong kemana tuh film Hollywood Amerika? Jadi gini, saya melihatnya setiap masyarakat ini mungkin dari segi cara pandang ke latar belakang. Setiap masyarakat itu pasti secara garis besar punya 3 layer Pak Lur dalam berhidup ini, 3 layer. Yang pertama itu yang paling core itu adalah layer yang disebut esensial. Mereka yang punya posisi mengatur negara itu. Ada yang namanya supporting, ada yang namanya masyarakat yang kebanyakan. Nah, yang biasanya bisa mengatur suatu isu atau kepentingan dia mau dimasukkan biasanya yang ada di core-nya ini yang disebut esensial ini. Nah, film itu Amerika terutama tidak mungkin film yang hits itu budget kecil. Pasti film besar dan itu tidak akan lepas daripada persetujuan dari group player yang core ini. Nah, saya melihat bahwa film-film tadi ini meskipun dia heroism ataupun film yang sifatnya anti perang, itu lebih kepada untuk merilis kemarahan masyarakat daripada layer yang besar ini. Supaya tidak mengganggu bagaimana waktu itu kan demonya banyak sekali. Bahkan ada yang ditembak mati banyak loh waktu demo-demo itu. Kalau kita nonton dokumenter Ken Burns itu, dan Amerika terpecah sampai kata-kata itu America has never been separated since Civil War, setelah perang Vietnam. Terpecah antara yang anti dengan yang pro. Jadi film-film ini untuk merilis supaya orang itu kejengkelannya dan sebagainya itu bisa diekspresikan melalui film. Wah benar kan negara gua ini jahat gitu atau apa itu. Tapi yang menarik adalah tidak pernah Amerika Serikat secara formal mengakui bahwa secara hukum ya karena mereka melakukan pelanggaran HAM di sana. Ada pengadilan seperti mungkin Ibu pernah di Yugoslavia kan ada ya, seperti Slobodan Milosevic itu diadili di The Hague gitu ya. Gak pernah saya dengar itu. Jadi dia tidak pernah masuk ke core-nya ini menyalahkan bahwa dulu General Westmoreland di sana melakukan pelanggaran HAM. Enggak. Padahal Amerika Serikat itu menjatuhkan tonase bom di Vietnam jauh lebih besar daripada tonase yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua. Kecuali bom atomnya, tapi bom yang
tradisional, maksudnya yang itu tonase lebih besar, tapi tidak pernah, bahkan ada namanya Agent Orange, jadi senjata yang membuat orang bisa cacat turunan, tapi tidak pernah ada pengadilan HAM secara struktur, itu pelanggaran HAM. Ya, karena dia tadi itu, film ini juga dipakai untuk merilis supaya orang, oh ya betul-betul kemarahannya terakomodir, tapi dia tidak akan pernah masuk ke dalam tatanan menyalahkan policy itu sebagai suatu kesalahan legal, tidak akan pernah. Tapi dia bisa melakukan itu ke negara lain. Contoh tadi Yugoslavia. Bahkan sekarang Indonesia pun juga akan dikorek masalah-masalah. Nah itu kita harus belajar itu. Bagaimana supaya bahwa kadang-kadang mereka ini pandai membuat supaya kebijakan itu tidak rusak semua strukturnya. Gitu. Ya, kalau gue ngasih gini. Jadi ada periode 80-an ya. 80-an ini kan ada seperti misalnya film Platoon 86 Mas berarti ya. Iya. 86. Kemudian Casualties of War itu juga tahun 88 ya. 88. Tapi in the middle itu juga ada Rambo dan dia berseri gitu. Kalau Platoon itu oke, dia menyoroti quote and quote ya kekotoran perang Vietnam, oke. Tapi itu cuma sekali aja muncul gitu. Kemudian Casualties of War cuma sekali muncul. Tapi Rambo ini berseri gitu. Jadi kayaknya kalau kita ngeliat di sini itu upaya untuk ngebungkus narasi heroisme bahwa mereka masih berguna, kita ini adalah hero, itu kayaknya lebih besar ke arah situ gitu. Ketimbang yang oke, tadi gue bilang tadi kan ada Platoon sekali pukul udah hilang gitu kan. Kemudian Casualties of War, oke. Tapi bagaimana si Rambo ini dia dikapitalisasi menjadi seorang veteran perang Vietnam yang kalah, tapi dia berguna dan dia menang di mana-mana gitu. Jadi dia pakai narasi, gue kalah di sini, tapi gue bisa ngacak-ngacak Soviet di Afghanistan kan gitu kan. Nah itulah hebatnya narasi tuh di situ gitu kan. Iya. Tapi gini ya, kalau gue lihat AS pergi dari Vietnam itu tahun berapa tuh kan? Kalau 75 itu. 75. Dan film-film Hollywood mengenai perang Vietnam itu era setelah udah kejatuhan, Betul, ya kan? Terutama di tahun 80-80-an. 79 gitu. 79. Jadi mereka nggak tahu apakah mereka baru berani belak-belakan buka-bukaan mengenai apa kesukaan yang ada di dalam perang Vietnam zaman AS waktu itu gitu loh. Terus tapi kayaknya gue nggak pernah lihat di zamannya perang Vietnam pas lagi berlangsung ada nggak film-film propaganda dari Amerika sendiri waktu itu. Propaganda ya, kan pasti kalau perang-perang ada propaganda dari negara yang berperang kan pastinya gitu kan, untuk gua melakukan hal ini untuk kebaikan negara kita gitu kan. Contohnya kira-kira gimana Mas? Saya lihat ya, memang waktu itu terlepas dari film dan sebagainya, memang pemerintah kan selalu menggambarkan ini perang yang benar. Sampai sebenarnya titik baliknya itu tahun 68 paling. Tahun 68 itu Amerika masih yakin bahwa mereka di perang yang benar. Nah tahun 68 itu ada kejadian mungkin sangat terkenal namanya Tet Offensive. Nah Tet Offensive itu adalah perayaan tahun barunya orang. Dien Bien Phu ya? Dien Bien Phu tahun 54. Tahun 54. Ini jadi Tet Offensive itu adalah serangan yang dilakukan oleh Vietnam ke 100 kota kalau nggak salah. Secara sporadis Amerika menang, tapi kedutaan Amerika sempat diduduki selama mungkin 5 jam. Jadi nggak didudukin full ya, jadi ada orang masuk lewat bawah tanah gitu. Dan itu di video karena di kedutaan di Saigon itu kan ada wartawan, di video, dan video itu menyebar di Amerika dan itu menjadi kengerian bahwa ternyata setelah 3 tahun mereka turun tahun 65, itu ternyata they don't hold anything gitu. Dan itulah kemudian terlepas dari propaganda atau apa, jadi si Jenderal Amerika juga melihat bahwa film yang live itu betul-betul membawa situasi tentara Amerika kesakitan berdarah itu ke rumah, berita itu. Mungkin kalau sekarang live gitu ya, breaking news dikirim dan saat itu membuat kengerian luar biasa. Nah disitulah berbalik, akhirnya tahun 71 makanya Amerika, Nixon ketemu sama Mao Zedong di Beijing tahun 70-an awal. Kenapa? Karena mereka tahu China sama Soviet kan pegat nih berantem. Gimana caranya Amerika bisa keluar dari Vietnam tapi tidak malu. Nah di situ tahun 73 mereka keluar. Tetap ada sedikit pasukan sampai 75 untuk jaga kedutaan. Nah, terus udah masuk
Jadi sebenarnya terlepas dari sebesar apapun mereka mau membayangkan bahwa ini heroism, proses kejadian tahun 68 yang membawa kengerian perang itu ke dalam tiap-tiap rumah. Dulu tidak ada handphone, masih TV ya, jadi ngeri itu dari TV. Itu disitulah policy maker Amerika sudah pikir ini kita nggak mungkin lama. Dia cari namanya respectful. Jadi keluar secara terhormatnya gimana? Jadi bertahan tuh sampai 73 itu lagi gimana keluar secara terhormat. Itu. Gitu ya. Iya. Mas Farid tadi gimana? Ya, kalau gue sampai sekarang nggak ngeh ya ada film yang yang Propaganda. propaganda gitu. Emang kan kalau film kan swasta bikin ya. Swasta. Bukan pemerintah. Tapi gini, kalau kita lihat emang film-film perang ini kan kebanyakan dibikin setelah perang kan. Misalnya kayak Perang Dunia Kedua nih. Itu nanti filmnya rame tahun 50-an, 60-an gitu. Nah, justru yang paling rame itu yang paling rame dan paling membikin quote and quote pemerintah Amerika jadi kurang konsentrasi, malah kebanyakan musik sih, kebanyakan yang anti perang Vietnam gitu kan. Dan kayaknya waktu itu ya counter narasi dari pemerintah Amerika kurang kuat juga nih. Jadi mungkin kalau udah ngeliat massa terlalu banyak gitu ya, dan gerakan musiknya juga terlalu masif, jadi mungkin pemerintah Amerika sendiri juga gimana ya ngelawannya gitu ya. Agak susah gitu untuk ngelawan narasi besar gitu ya. Mungkin ada ya, tapi kan gue nggak terlalu ngeh ya. Misalnya film apa? Ya mungkin ada film-film yang nggak terlalu meledak ya kan. Kita kan cuma tahunya kan film-film yang meledak, yang hits gitu ya. Tapi mungkin ya film-film yang dibikin film televisi kita kan nggak tahu juga ya pada periode itu ya, yang nggak keluar ke nggak hits gitu kayak itu ya. Mungkin dikoreksi, mungkin ada apa enggak. Cuma kalau dalam hal kayak video dokumenter segala macam itu kan ini ada Pak Lur yang foto di mana polisi di Saigon tuh menembak Vietcong, itu ternyata ada videonya kan itu kan. Ya, yang menang Pulitzer ya. Menang Pulitzer itu ada hadiah foto itu kan. Tapi itu video ternyata itu. videonya ada ternyata. Ya, betul. Videonya ada tembak gitu tuh, ada gitu. Jadi jarak dekat itu ya. Jadi kayaknya pemerintah Amerika Serikat sendiri waktu itu narasinya apa nih untuk melawan gerakan anak muda ini, karena anak muda begitu masif banget tuh. Gerakan-gerakan hippies, power generation itu kan apa istilahnya tuh? Make love not war itu kan. Itu begitu besar itu kan. Betul. Dan di mana-mana kayak Woodstock itu kan sebenarnya kan agendanya perdamaian gitu kan. Itu susah juga pemerintah Amerika ngelawan narasi, karena yang terlibat tuh industri musik juga terlibat masalahnya kan. Betul. Nah, jadi kayaknya gelagapan nih pemerintah lawan industri, gelagapan gitu kan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, Eski lagi. Waduh, Eski. Mas Chris sama Mas Farid. ya. Kalau melihat film perang ya, kategori film perang, buat kalian berdua itu lebih menarik film perang mengenai perang yang sifatnya menonjolkan patriotisme, atau sosok tokoh penting, misalnya kayak dulu ada film General MacArthur atau Patton ya. dari Amerika siapa lagi? Patton ada. Ya MacArthur atau itulah sebangsa itulah yang lebih menarik sebagai penggemar film perang itu yang seperti apa? Yang memang kayak Platoon, kayak bla 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 bla, kayak Apocalypse Now atau seperti General MacArthur atau Patton atau taruhlah yang kayak gitu. Mana yang lebih menarik? Jadi yang lebih yang ke autobiografi ya itu istilahnya sebenarnya, kayak Patton sama MacArthur. Kalau gue sih lebih suka yang perangnya. Perang Karena kalau perang itu kan satu bentuk kompleks dari pertempuran ya. Jadi ada satu sistem gitu di dalam perang itu. Jadi gue lebih suka nonton perangnya, apa yang terjadi pada waktu perang itu gitu. Terlepas apakah nanti ada sisi heroisme kan, misalnya kayak Black Hawk Down itu ya, yang agak belakangan yang di Somalia itu kan terekam kengerian Amerika di situ, walaupun ujungnya heroisme juga gitu kan. Mereka selamat dari helikopter yang jatuh gitu kan. Tapi itu penggambaran suasana perang, dan itu lebih buatku tuh lebih real gitu ya. Dan kalau perang itu kan sebetulnya ada jenderal yang komandannya, tapi kan di bawah-bawahnya kan
ada kadang-kadang ada human interest itu kan, seperti misalnya kayak Casualties of War itu kan. Itu bagaimana si Charlie Sheen ya bintangnya itu ya. Michael J. Fox sama Sean Penn yang brutalnya kan. Itu Sean Penn gitu kan. Michael J. Fox ya. Michael J. Fox ya. ya. Michael J. Fox yang Yang lurus. protagonis ya, Ya, yang lurusnya. Kalau yang Sean Penn itu yang brutalnya itu kan, yang yang perkosa itu kan si Sean Penn itu kan, yang begitu brutal itu ya. Nah itu kan menggambarkan bagaimana di situ ada di perang itu ada sisi yang seperti Michael J. Fox satu lagi siapa si Sean Penn itu kan yang kemudian jadi suaminya Madonna itu kan Sean Penn itu kan. Itu sama halnya sama Platoon ya. Hampir mirip. Iya. Yang sisi yang baik William sama Dafoe sisi sama yang si itu. Iya, jadi itu dalam perang itu kan selalu tergambar tokoh-tokoh seperti itu ya. Gue jadi ingat gini ketika ada cerita itu ya, ketika tentara Soviet masuk ke Berlin itu tahun 45 itu kan tentara Soviet kan perkosa perempuan-perempuan di Berlin ya. Nah kemudian ditanya kenapa lu sampai berbuat itu gitu. Terus kata seorang tentara Soviet ini, gue nggak tahu. Gue padahal ya kalau bahasa kampungnya gitu, gue di kampung gue nggak begitu. Gitu. Tapi begitu gue masuk dalam suasana perang itu kayaknya ada suatu suasana yang ngebawa gue untuk bertindak brutal gitu. Nah itu kenapa gue suka film perang yang lebih menggambarkan perang ketimbang biografi yang kebanyakan ya pasti menonjolkan heroisme. Strategi seorang seperti Lord Arthur, Patton Patton. dan sebagainya itu kurang menarik ya untuk. Buat gue kurang ya, karena perang itu kompleks ya. Di situ ada human touch di situ ya. Bagaimana sih dramanya gitu-gitu. Betul. Di lapangan tuh kayak apa sih? Ada orang ketakutan, ngeri gitu kan, ada rasa welas asih. Pasti kan ada gitu-gitunya kan dalam perang itu. Tapi sekarang kalau gue tanya memang zaman oh iya ya, enggak, gue ngomong yang mana perang yang autobiografi itu kan. Tadi kan Patton sama Arthur. Di Vietnam memang ada pahlawan yang menonjol waktu saat itu untuk Amerika. Enggak, jadi menonjol enggak Ada ya? Itu si Weaver Soldiers itu. Oke, masukin saja masuknya. Kolonel siapa itu? Coba. Ada sih di film yang Weaver Soldiers yang cerita dia menguasai daerah yang sampai, tapi lebih ke tokoh bukan jenderalnya, lebih pimpinan di lapangan. Dan itu filmnya menarik sih kalau tonton. Nah, tapi nyambung pertanyaan XQ tadi ya mengenai apa yang saya lihat. Saya ada evolusi dulu. Waktu saya masih remaja, saya senang film yang actionnya gitu ya, karena itu kan menarik ya. Dan film-film Amerika itu kan sinematografinya bagus banget ya. Dari saya pertama nonton dulu namanya Saving Private Ryan zaman awal reformasi dulu itu. Dan itu kan bukan kisah nyata tapi dia dibungkus personal. Ya kan ada seorang kapten yang seorang guru gitu ya mencari seorang private ya, Prada begitu yang meninggal brothersnya. Itu dibikin cerita seperti Titanic juga sebenarnya nggak ada kejadian tokoh itu tapi dibikin cerita gitu. Nah fiksi tapi cerita sejarah tapi bikin fiksi itu tuh menarik. Tapi ada masa di mana saya itu merasa sudah cukup melihat film-film Amerika yang narasinya udah kebaca. Film Amerika itu mau sebagus apapun, narasi alurnya kebaca. Heroism, Black Hawk Down, ya kan? Bayangin, tentara Amerika 18 meninggal di situ. Orang Somalia ribuan meninggal, tapi dia 18 meninggal, dia 1000 itu gak dihitung manusia atau gimana? Saya kadang-kadang lama-lama berpikir, di mana humanity-nya gitu kan? Film itu gambar tembak-tembak orang meninggal. Begitu 18 tuh begitu, wah meninggal tuh dihargai begitu. Jadi ada satu pertentangan batin. Jadi saya akhirnya bergeser, saya senang melihat film-film dari sisi lain. Misalnya kayak, saya tidak setuju dengan Nazism, tapi mungkin kalau pernah dengar judul filmnya Der Untergang, tentang hari-hari akhirnya Hitler, atau bahasa Inggrisnya Downfall. Film itu dirilis tahun 2004, yang main Bruno Ganz. Itu menarik, walaupun dia tidak pro Hitler, tapi menggambarkan situasi cara pandang orang yang kalah perang dari sisi yang lain. Bukan dari sisi yang herois pasti menang gitu, tapi sisi lain orang yang terpojok itu gimana, itu menarik. Sisi lainnya gitu. Atau mungkin saya sampai pergi ke Vietnam, pengen tahu bagaimana Jenderal Giap itu mengatur tuh. Bagaimana sisi lain itu yang dari selama ini kita nonton Hollywood. Hollywood kan hanya ada dua. Either heroism seperti We Will Soldiers itu yang
oke lah gue kalah tapi tentara gue ini perang untuk membela orang yang ditindas komunis, gue ini tetap pahlawan gitu. Atau mungkin kayak Platon yang mempertanyakan, tapi kan sisi mereka, tapi sisi Vietnam ini kurang diangkat. Nah, jadi saya ada fase di mana tahun 2000-an itu dari remaja ke mulai dewasa itu melihat harus lihat sisi lain nih. Nah terakhir saya senang sekarang lebih kepada dokumenter, Bu. Kayak tadi Ken Burns, dokumenter itu berusaha lihat dari semua sisi seperti yang Mas Red bilang, bahwa perang itu adalah suatu kompleksitas. Kompleksitas tentang psikologis yang di bawah rakyat, psikologis masanya, psikologis pemimpinnya, psikologis situasi masyarakatnya, apakah sudah industri atau masih masyarakat petani. Kenapa kok masyarakat industri seperti Amerika bisa kalah melawan masyarakat petani seperti Vietnam? Itu menarik gitu. Jadi ada evolusi itu saya kira. Dip, ada pertanyaan lagi? Ya. Wah. Waduh. Kayaknya berat kayak pertanyaan. Ini menyambung dari pembicaraan tadi, pertanyaan Eski menyambung juga nih. Gue lebih menyorot apa ya? Yang pertama tadi masa dokumenter. Ya. Dokumenter kan terbatas pada ketersediaan bahan kan. Kalau dokumenter kan bukan fiksi ya. Dokumenter Betul. lebih banyak berdasarkan fakta. Nah, gue coba melihat dari sisi pop culture ya, perfilman ya. Contohnya kayak tentang masalah perang Vietnam gitu, perang Vietnam. Pada saat itu kita kan mengacu pada Hollywood. Nah, kata ini pertanyaan aja, rasanya kan propaganda ataupun bentuk film dari Hollywood itu pada saat itu kan memang mereka yang maju kan. Tapi kan sebetulnya ini belum ending kan semuanya. Karena kenapa? Saya lihat sekarang kan perfilman semua negara pun mulai maju nih. Betul. Seperti Vietnam itu mulai muncul nih. Iya. Kan nggak mungkin ke depan akan muncul kontra dari sisi mereka seperti yang mungkin Mas Tris tadi kan gitu loh. Mungkin nggak itu terjadi ke depan. Maksudnya ini belum final nih yang kita bicarakan bahwa perang Vietnam ini berdasarkan film-film yang kemarin itu belum final nih. Ada kemungkinan ke depan akan muncul di kontra-kontra karena kemajuan industri perfilman juga di negara-negara bekas perperangan atau pendapatnya gimana? Apa pertanyaan ke saya? Ya, pendapatnya. Mungkinkah? Nggak mustahil akan muncul faktor. Berarti Pak, maksudnya episode bahwa kita mengkaji tentang perang Vietnam itu belum selesai. Kalau dari sisi pop culture-nya ya, perfilman gitu. Nanti akan muncul lagi di ke depan ini yang dibuat oleh berbagai negara yang maju perfilman juga. Itu erat banget kan. Kenapa pada saat itu Hollywood dominan sekali, gampang banget bikin itu gitu, propaganda pada saat itu. Betul nggak kira-kira kurang lebih? Betul. Kalau dari sisi itu. Cuma pertanyaan satu, seberapa jauh itu ditangkap pasar? Nah itu, seberapa jauh kemudian pasar bisa untuk menjack up itu kan? Bisa gini, kita pasti di Vietnam pasti ada film serupa counter narasi, tapi resonansi sampai nggak keluar Vietnam gitu loh. Ya kan? Misalnya contoh misalnya Korea Utara itu pernah bikin film loh, pernah bikin film yang seperti Godzilla itu. Itu kan pernah nggak dengar cerita bagaimana Korea Utara itu menculik Sutradara dari Korea Selatan itu ya kan? Jadi seorang sinet diculik pertama, mantan istri diculik dulu, baru kemudian yang sinetnya diculik untuk bikin film semacam Godzilla itu. Jadi bagaimana dari boneka ketetesan darah kemudian jadi besar gitu kan, kemudian dia membela rakyat untuk melawan kaum feodal segala macam itu kan. Itu negara-negara itu melakukan hal serupa gitu. Pertanyaan itu kemudian tertangkap nggak oleh publik di luar negara mereka itu, sehingga narasinya pun tidak muncul ke luar negara mereka gitu. Seperti misalnya di Indonesia sendiri kan, pasti banyak sekali film-film perjuangan kan anti penjajahan Belanda misalnya gitu kan, tapi ya siapa yang tahu di luar gitu kan. Itu tapi begitu film Hollywood ya karena memang mereka punya capital besar, punya network besar, ya udah akhirnya ngebentuk narasi gitu loh. Itu pasti saya yakin itu. Mereka secara lokal mereka sudah bikin film-film counter narasi seperti itu. Pertanyaannya kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu ada film itu gitu. Itu aja. Ya. Kenapa? Karena pasar tidak menjekap mereka. Jadi kita nggak ngerti gitu. Ada gituan. Ya berarti lebih kompleks lagi ya. Ya ini pasar nih. Masalah bicara kualitas atau pasar nih. Propaganda, tapi lebih ada lagi di barrier lagi. Iya. Pasar misalnya gini, kita di Indonesia sendiri ya. Itu kan film Cut Nyadin itu kan bagus sekali ya. Gitu. Tapi Cut Nyadin sama Rembo itu kan di dunia kan lebih terkenal Rembo kan gitu. Itu kan mengenai masalah bagaimana pasar dan membentuk narasi global itu kan udah kompleks ya, udah sangat kompleks sekali.
gitu. Mungkin ada semacam gini ya, waktu itu kan ada Clint Eastwood membuat film dari dua sisi mengenai perang Amerika. Yang satu sisi di Amerika, satu yang sisi Jepang. Mana yang sisi Amerika itu judulnya Red Flag apa kalau nggak saya kurang tahu. Terus yang satu Iwo Jima itu yang mengenai orang-orang Jepang yang Flag pernah of dengar Our ya. Father. Ya itu Flag Sama of Our Iwo Jima ya. Nah itu mungkin belum ada kali ya sutradara ya Amerika yang berusaha berani untuk mengedepankan sisi Vietnamnya sendiri ya, seperti itu kali ya. Dari itu ya. Kenapa? Dari itu bikin Ya, dua Clint sisi Eastwood ya. bikin dua sisi itu luar biasa sih. Dan itu jadi kesinambungan cerita sebenarnya. Iya, betul, Cuman yang satu betul. sisinya Jepang, satu lagi sisinya Amerika. Ceritanya sama di Iwo Jima itu. Cuman beda judul. Iya betul. Ada itu. Iya. Mungkin kalau itu mungkin bisa akan dilakukan seperti itu kali ya sama sinias Hollywood. Iya, tinggal bagaimana nanti ya Iya. itu tadi ada nggak produser yang mau Iya. melakukan itu kan? Mas Kris gimana? Saya melihat Flag of Our Fathers and Iwo Jima ini dari Iya. sisi cara pandang geopolitik, Pak. Ini menarik. Geopolitik. Kenapa kok Amerika mau mengangkat Iwo Jima? Tadi ya di situ kan ada bagaimana heroisme orang Jepang itu melawan heroismenya Amerika. Karena film ini kan muncul sekitar tahun 2001, 2 dekade lalu. Saat munculnya The Rise of China, Pak. Jadi di satu sisi kita tahu bahwa Jepang itu sekarang sudah menjadi sekutunya Amerika di Asia. Nah jadi nggak bisa lepas itu yang tadi saya bilang ada 3 ring itu. Si esensial ini kan yang megang financial networknya ini sama multimedia. Jadi kalau kata Manuel Castell, the construction of meaning in the mind of the people itu adalah power struggle utama. Nah core-nya itu di financial network sama multimedia. Nah, film itu multimedia. Itu jaringan. Tadi yang Mas Farid bilang, pasar itu gimana? Itu multimedia, jaringannya itu gimana? Nah, kenapa heroisme Jepang bisa diangkat? Karena saat itu Jepang sudah masuk dalam networknya Amerika. Untuk kemudian sekarang mengcounter networknya yang akan dibikin oleh Tiongkok sekarang. Jadi film itu bisa dimunculkan. Nah, sekarang apakah tidak mungkin akan muncul heroisme Vietnam? Muncul. Kalau saya berapa kali di Netflix tuh nemu film perang Vietnam bikinan Vietnam, gitu. Sudah diterima karena apa? Mungkin kalau yang bikinan dari Tiongkok nggak muncul itu, karena itu networknya mereka. Nah berarti kan Vietnam ini memang sudah menjadi sahabatnya Amerika sekarang, karena mereka kan di perbatasan itu ada masalah. Ini nggak bisa lepas dari geopolitik tadi itu. Kenapa? Karena tadi network financial, multimedia itu dua sekali. Nah. Sekarang menariknya adalah tadi pertanyaannya Mas Farid. Kenapa kok film Vietnam yang di Netflix tuh saya nonton aja nggak bisa lama? Karena mungkin mereka belum punya kemampuan, satu network itu penting. Tapi quality film itu juga nggak gampang. Memang sampai sekarang film-film Hollywood itu tetap bagaimana membangun sinematografinya sama cara ceritanya masih kuat sekali. Nah, saya lihat kayak film Der Untergang itu menarik karena saya lihat Eropa itu karena punya latar belakang sejarah bikin cerita kuat. Eropa ya dari dulu novel dan sebagainya. Mereka tidak begitu kaget kalau menuangkan dalam film. Jadi tetap menarik. Nah saya kira ini di Asia ini kalau nanti orang-orang itu bisa mengemas dengan sedemikian bagus pasti juga akan muncul. Di Netflix pasti nanti filmnya akan lebih banyak yang nonton. Nah tapi kembali bagaimana dia masuk penetrasi ke pasar dunia itu nggak bisa lepas dari penguasaan jaringan global financial multimedia networks. Pertanyaannya lebih mengerikan mana? Perang real sama perang tadi non real? Multimedia, penguasaan pasar dan sebagainya dengan berbagai trik. Lebih mengerikan mana sekarang? Yang satu berbentuk fisik, perang, efek. Satu lagi di dunia maya yang terjadi perang juga nggak kalah mengerikan juga, mematikan negara-negara kecil yang punya potensi. Lebih mengerikan mana sekarang? Pertanyaannya. Iya, jadi gini Pak, tadi kan saya teringat Castell itu ya, bahwa the fundamental power struggle is the construction of meaning in the mind of the people. Dia bilang, kalau menggunakan kekuasaan telanjang, itu orang takut, tapi dia akan kemudian cari cara melawan. Tapi construction of meaning itu akan lebih kuat, karena orang dibikin dia itu ada hegemoni di situ. Gitu. Nah, jadi
perang itu juga kenapa Amerika kemudian mau susah-susah deal dengan Mao Zedong dari tentang Vietnam untuk kemudian keluar terhormat, karena dia tahu kuncinya adalah jangan Soviet itu berkuasa sendiri di Asia. Diadu aja sama China. Jadi perang sebenarnya itu kalau kata Sun Tzu itu kan bukan perang dalam arti membunuhnya banyak, tapi penguasaannya gimana. Jadi dua-duanya ngeri. The art of war gitu. Iya, makanya Iya. ada seorang, tapi yang menulis lagi orang Indonesia itu namanya Pak siapa yang dulu pada Menteri Pendidikan? Nugroho Daud Yusuf. Yusuf. Dia menggunakan pendapatnya Gobar, orang Prancis, yang mengatakan bahwa kalah secara budaya itu lebih mengerikan daripada kalah secara fisik, dia bilang. Karena kalah secara budaya itu kamu ibarat tercokok hidung kamu dan kamu dibawa ke dalam penjagalan. Nah, jadi lebih ngeri. Karena banyak negara dia mungkin merasa merdeka tapi dia kalah secara budaya. Jadi hanya di pasar aja. Gitu. Ya betul, itu kan kalau dalam ada teori gunung es ya dalam budaya tuh ya. Gunung es itu kan di atasnya kecil, di bawahnya itu kan malah lebih dalam itu. Nah, kalau dalam teori budaya itu, misalnya cara berpakaian, cara kita makan itu hanyalah yang tampak di permukaan gitu. Tapi kenapa kita berpakaian seperti ini, kita makan seperti ini, itu kan di bawah tuh lebih kompleks, ada sistem kepercayaan, ada paradigma sebagainya. Itulah yang meaning yang tadi itu, construction of meaning itu dibentuk. Jadi ya ngapain gue perang fisik gitu kan, kalau gue bisa gue bentuk di situ gitu. Nah itu kan nanti nyambung tadi soal hegemoni yang Gramsci itu kan, bagaimana Gramsci mengatakan ada hegemoni itu kan. Jadi kalau sudah terbentuk hegemoni gitu kan, nah si hegemoni bisa akan mengontrol siapa yang dihegemoni gitu kan. Jadi ngapain perang lagi gitu kan, itu lebih dahsyat. Tadi kan kalau perang fisik itu kan, perang fisik itu ya bisa ada cara ngelawan tapi kayak gerilya atau diplomasi. Tapi kalau udah perang yang meaning itu construction of meaning itu yang dihajar itu, ya ngapain lagi pakai perang tembak-tembakan, udah kuasain aja cara berpikirnya, dia bertindak seperti kita gitu kan. Ngapain perang fisik gitu kan. Gitu. Bahaya itu. Iya. Monggo. Silakan Exi. Pertanyaan terakhir. Waduh. Untuk zaman sekarang, film perang itu masih relevan nggak? Hubungannya kalau film perang, mau itu yang ada dramanya, mau itu cerita mengenai siapa tuh yang bikin bom atom, Oppenheimer. relevan nggak sih dengan semua sekarang tuh keadaan udah membingungkan gitu ya, politiknya juga atau apalah gitu. Relevan nggak bikin film perangnya? Relevan. Karena ternyata sekarang perang fisik lagi tren lagi kan, di Ukraine, terus di Gaza gitu kan, itu kan semua udah jelas perang fisik dan masih relevan. Iya, ini menarik ya. Ada tulisan beberapa kali saya baca yang mengatakan bahwa war is part of human nature. Jadi semakin besar society, dari manusia masih berburu begitu ya, sampai dia sekarang sudah industrialis, itu bagian dari human nature. Pertanyaannya adalah sebesar apa manusia itu mau merusak dirinya dengan perang. Nah, jadi film-film perang itu menurut saya meskipun sudah tidak ada perang fisik nanti nggak tahu, tetap akan ada, karena itu menyalurkan juga hasrat manusia yang sebenarnya bagian dari nature manusia. Misalnya gini, kenapa sih orang nggak ada perang tapi senang pakai perang-perangan gitu, karena itu nggak bisa lepas dari situ. Nah, jadi film perang akan tetap eksis gitu ya, tinggal tadi itu narasinya siapa yang pegang. Nah, tapi saya tetap percaya ya, kita ini orang Indonesia, meskipun kita membahas Vietnam, tadi membahas Der Untergang, kejadiannya Hitler, atau seperti orang Soviet tadi yang masuk, itu ada filmnya itu khusus itu. Nah, saya melihat begini ya, budaya negara-negara yang bangsa-bangsa yang tua itu sebenarnya dia itu hanya ganti baju, tapi badannya tetap. Contoh ya, ini saya baca itu di Tiongkok. Tiongkok itu selama ribuan tahun kan dinasti. Katanya
komunis itu kan menjatuhkan dinasti. Tapi ada satu penelitian menunjukkan bahwa pola kerja Partai Komunis Tiongkok sekarang itu tidak lain tidak bukan adalah pola kerja dinasti. Makanya sampai ada istilah di buku yang saya baca itu, CCP itu bukan lagi Communist Party of China's Communist Party, tetapi dia adalah Chinese Confucius Party. Confucius itu jadi karena dia polanya itu adalah pola birokrasi, gitu. Dan itu terjaga. Begitu juga kayak masyarakat di Mesir, Pak. Kenapa di Mesir itu dulu ada kejadian Morsi itu bisa berkuasa sebentar, kemudian militer lagi yang berkuasa, Jenderal Sisi. Karena menurut sejarahnya itu, tadi yang Mas Farid seperti gunung es ya. Ini di ujungnya kelihatannya di bawahnya ini panjang. Sejarahnya itu di Mesir itu selama 1000 tahun lebih mereka tuh diperintah secara tidak putus tuh oleh pemerintahan militer. Nah, sekarang Indonesia tadi ya. Tadi saya ditanya sama di situ kan, Pancasila masih relevan nggak? Yang menarik, saya melakukan kajian, Pancasila itu tumbuh dari budaya kita. Dan budaya kita itu punya namanya flexibility. Nah, gimana nanti mungkin next diskusi ya. Tapi menariknya adalah dia tumbuh sehingga dia itu mirip dengan ciri bangsa kita ini nggak bisa berubah. Dia punya flexibility yang menjadi pola hidup kita. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya apakah kita nilai-nilai kita itu relevan atau enggak? Menurut saya akan selalu relevan karena tiap-tiap bangsa itu memang punya prosesnya sendiri yang kemudian menjadi bangsa. Dan ekspresi nanti ke dalam seni, budaya, film itu akan muncul. Apakah dia going global atau enggak? Nah, itu kembali dia mampu enggak mengekspresikan itu dalam bentuk jaringan yang sifatnya global tadi itu. Misal ya, kayak tadi kan dikatakan oleh Kastel kan, construction of meaning in the mind of the people. Itu nggak masuk di Indonesia, budaya kita. Karena kalau Kastel dalam barat, penguasaan itu konstruksi berpikir. Kalau orang Indonesia kan bukan berpikir, tapi dirasa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh beda banget nih. Nah, itu mungkin yang nanti rasa versus rasio. Nah, Pancasila itu rasa. Jadi nggak mungkin kalah karena rasa itu selalu cita rasa kan. Macam-macam cita rasa gitu kan, apa gede rasa kan gitu. Tuh, ya, Budos silakan. Ya, Budos. Ya, saya mau balik lagi ke film Perang Vietnam tahun 90-an. Kan ada Born on the 4th of July. Right. Ya kan, Tom Cruise. Nah, itu kan menceritakannya lumayan sampai dengan dia selesai perang, sampai dia kembali ke Amerika dan menunjukkan cerita sebenarnya gitu menurut pendapat Mas bagaimana? Apakah lebih bagus yang itu atau balik lagi? Karena ini kan benar-benar menggambarkan sampai Tom Cruise atau karakternya itu demo dan sebagainya ya. Ya, sampai dia cacat dan dia nggak diterima sebagai pahlawan kalau itu filmnya ya. Iya, Dia cacat terus nggak diterima sebagai pahlawan kayak gitu. Itu kan lumayan menunjukkan kenyataan ya. Iya. Kalau menurut gue sih ya, itu menunjukkan kenyataannya. Bagaimana dia cacat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat narasi secara utuhnya itu, tetap itu menunjukkan kepatriotisan gitu. Bahwa ada orang yang rela berkorban untuk negaranya sampai seperti itu gitu. Dan kan judulnya sendiri kan lahir pada 4 Juli kan. 4 Juli itu kan hari raya Amerika. Amerika kan, sama dengan lahir 17 Agustus kan gitu kira-kira kan. Jadi walaupun digambarkan sebagai sosok yang ngenes seperti itu, tapi kok ada orang yang rela berkorban untuk negara seperti itu. Jadi narasi tetap heroisme di situ. Kalau menurut gue sih gitu. Seperti itu ya, karena ya dari judulnya udah jelas kan, lahir 4 Juli gitu. Lahir 17 Agustus gitu kan. Kan gitu kan. Gitu loh. Tetap seperti itu. Ada mungkin ada nonton film ini juga. Iya, jadi kalau memang ya kalau nonton film itu memang agak sedih ya melihat apa yang dialami, Menggambarkan kekecewaan. Iya. kecewaan, dan itu saya kira justru malah ingin menggugah juga masyarakat Amerika bahwa orang-orang yang telah berkorban itu harus dihargai. Apakah mereka mau rela begitu? Orang yang sudah menggadaikan nyawanya untuk kepentingan bangsa dan negaranya begitu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya saya setuju yang
Mas Farid sampaikan, mau diangkat itu jangan sampai nih kayak begini terjadi gitu. Karena siapa sih orang yang mau pasang badan untuk negara? Anytime harus ada yang mau kan gitu. Bahkan kayak film Platon itu ya yang anti perang, itu kan digambarkan bahwa si William Dafoe itu kan sosok yang baik di situ. Dia tetap menunjukkan bahwa meskipun ini perang yang kotor, ada loh orang yang punya moralitas di situ, pengen menunjukkan meskipun dia kayak dikorbankan gitu. Nah, ini adalah pengen menunjukkan bahwa sekotor-kotornya perang, heroism itu ada. Dan tapi dampak terhadap Amerika memang besar sekali Bu, film-film seperti ini. Jadi di Amerika itu sekarang itu ada suatu sentimen bahwa mereka tidak mau lagi mendengar peti mati tentang Amerika pulang. Apalagi setelah tragedi di Irak dan di Afghanistan. Nah tapi seperti yang saya sampaikan, perang itu buat sistem Amerika itu adalah sesuatu yang necessity, sesuatu yang harus ada. Kalau enggak ekonomi enggak jalan. Apa yang terjadi? Mereka ngakalin. Supaya tidak ada peti mati dengan casket dan dikasih bendera Amerika. Mereka menggunakan kontraktor seperti Blackwater gitu ya, untuk perang daerah-daerah yang di situ ada kepentingan mereka. Dan rata-rata kontraktor ini ex tentara yang kemudian mungkin dia nggak bisa adaptasi di negaranya, dikembali perang lagi. Yang ngeri adalah ada satu kajian dibuat sama profesor di NDU, saya baca waktu itu. Orang-orang ini meskipun dia kalau meninggal itu tidak dikuburkan secara militer dan tidak dilaporkan sebagai korban perang, itu kalau mereka tidak meninggal pulang dalam kondisi hidup, mereka itu orang-orang mengalami PTSD, post traumatic syndrome disorder. Jadi dia mengalami perang dan itu orang-orang berbahaya sekali bergabung dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu memang bahwa karena perang itu sesuatu yang necessity buat ekonomi mereka. Saya kira mereka mau mencari solusi apapun gitu yang sifatnya hanya veneer, hanya permukaan, itu pasti akan kembali lagi. Dan saya kira nanti akan ada ledakan baru lagi yang bisa mungkin penolakan terhadap perang itu seperti yang akan dialami waktu Vietnam. Ada lagi? Ya, jadi. Banyak. Oke. Oh, belum selesai kayaknya. Bidos. Oke, silakan. Masih tentang perang Vietnam. Perang. Yang selanjutnya adalah Forrest Gump. Oh iya, Forrest Gump. Menggambarkannya dengan jenaka ya, dengan Iya. benar nggak, walaupun cuplikan, tapi pas sudah selesainya pun justru dengan seseorang yang bodoh itu dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik malah. Itu kalau menurut Mas gimana? Forrest Ya, Gump. kalau Forrest Gump gini ya, kalau gue ngeliatnya malah gini, itu film itu lebih ketika di media Indonesia ya, di koran-koran Indonesia itu kan dibahasnya bagaimana di film ini pakai teknologi yang keren gitu. Jadi bagaimana si Forrest Gump ini salaman sama Kennedy gitu kan. Gitu, seperti itu kan. Lebih keras itu kan. Dan kemudian ya si tokoh ini kan quote and quote agak gimana sih, jenaka atau gimana kan itu. Ya jadi itulah tadi yang gue bilang tadi, bagaimana cara bungkus narasi perang Vietnam itu dengan berbagai cara gitu. Jadi itu kan tahun 90-an ya. 95 apa 94 Ya, maksudnya. sekitar itu. Malah kayak eksplopedia ya sebetulnya. Kalau Iya. Forrest Gump itu kayak eksplopedia sebetulnya. Iya, jadi itu teknik aja sih, teknik kan. Itu kan kalau nggak salah barengan sama film apa tuh? Yang apa? Ada film juga yang Film tahun Vietnam 90 film tentang perang Vietnam juga apa maksudnya? Full Metal Jacket apa ya? Oh iya, Full Metal Jacket ya. Full Metal Jacket sebelumnya. Sebelumnya kan 93 ya itu ya. 93 ini kan 95 ya, itu kan sebetulnya jadi itu semacam angle berbeda aja dari bagaimana menggambarkan perang Vietnam seperti itu. Kalau Forrest Gump ya seperti itu kan. Ya intinya sih bagaimana sedikit moles-moles lah gitu dari kreativitasnya aja gitu. Seperti itu sih. Forrest Gump. Mas Kris? Ya, kalau Forrest Gump. Forrest Gump itu saya sebenarnya kalau ingat film itu sedih saya. Kan itu ada akhir-akhirnya dia akhirnya itu ya. Tapi filmnya lucu itu kan, di situ digambarkan bahwa waktu dia latihan dasar kemiliteran itu kan dia patuh banget tuh sama sersan pelatihnya.
Dia bilang, karena kamu ini hebat kamu akan saya jadikan jenderal itu. Wah, dia senang gitu. Itu kan sebenarnya kritik bahwa digambarkan bahwa kalau kamu jadi jenderal yang penting kamu patuhnya kamu bisa gitu loh. Kamu gak usah terlalu banyak reasoning kan itu. Nah itu sebenarnya juga ada kritik-kritik yang disampaikan secara halus ya sama si sutradara. Gitu. Itu gue ingat tuh Forrest Gump itu karena begitu masuk kuliah terus ada kayak aspek jurusan itu di sastra Cina itu kan namanya inisiasi. Nah itu gue disuruh lari itu ngikutin Forrest Gump larinya gimana caranya gitu itu. Jadi masih ingat scene-scene itu ketika lari itu gitu. Karena disuruh lari ngikutin si Forrest Gump gitu kan caranya itu lari gini-gini gitu kan. Oke, Dad. Oke. Tadi. Gue coba mengajak kita dalam frame kamera, lensa kamera. Oke, kamera. Riset sehubungan dengan tadi humanity, kemanusiaan yang berhubungan dengan perang. Iya. Atau ya, gue merasa, gue pribadi, mungkin juga yang lain nggak tahu. Semakin teknologi perang luar, katakanlah 2000 ke atas mungkin ya. Kok rasa humanity gue kok semakin turun ya? Simpati terhadap perang ya? Karena apa? Begitu cepat angle-angle-nya nggak angle-angle se-ekstrim pada saat perang Vietnam. Perorangan, penderitaan orang tuh emang bisa dicontoh. Tapi kalau teknologi semakin maju kan, hilang begitu aja. Apa yang mau diambil? Apa yang mau disentuh dari sisi kemanusiaannya? Kecuali laporan-laporan jumlah korban dan sebagainya. Tapi dramatisasinya itu kan, menurut gue tuh makin berkurang. Teknologi semakin maju, dramatisasi untuk lensa itu semakin berkurang. Nah, itu menurut gue bener gak kira-kira? Kalau dibandingkan film-film yang udah tentang perang teknologi 2000 ke atas mereka katakan yang sudah mulai pakai apa namanya itu. Ini gini, secara lensa kamera ya dramatisasi perang itu tetap akan dramatis gitu. Karena ujung-ujungnya akan ada darah dan korban di situ. Misalnya sekarang orang bisa pakai drone gitu. Dulu kan orang masuk dari door gitu. Sekarang kan pakai drone kan. Tapi tetap yang mati di situ. Yang mati tetap apalagi anak-anak itu kan anak-anak yang paling gampang jadi korban itu kan. Enggak, maksud saya kan kalau teknologi sekarang kan sekali hantam selesai kan. Iya. Gitu loh maksudnya. Oh, dramatisnya tetap karena gini. Kebayang nggak ini kita berimajinasi aja gitu. Imajinasi drone misalnya ada pasukan di situ langsung disikat drop gitu loh. Ya mungkin nggak ada kayak adegan yang film yang menggambarkan sniper orang Finlandia lawan Rusia itu apa filmnya? Oh, Enemy at the Gates. Enemy at the Gates itu kan. Itu kan bagaimana si orang Finlandia ini berusaha menghindari tembakan dari sniper Rusia kan. Itu mungkin kurang tergambar karena orang udah pakai drone kan. Tapi bagaimana tentu orang ini ada drone. Gimana gue ngumpet di balik supaya nggak ketahuan drone kan itu kan bagaimana sih kita bayangkan kita dikejar oleh benda kecil yang bisa mantau kita gitu kan. Nah itu kan pasti ada adrenalin tersendiri gitu kan. Nah itu coba gimana tantangan para sinias menuangkan dalam lensa kamera tuh. Bagaimana gue dikejar sama drone nih, gue tempatnya di mana ya kan gitu kan. Karena kan drone itu kan ada presisi dan bisa ngeliat dari atas segala macam itu kan. Nah gue ngumpet gimana gitu kan. Nah itu kan deg-degannya beda kan sama deg-degan dikejar sniper gitu kan. Ini imajinasi sih. Iya. Imajinasi. Tapi pengaruhnya ke rasa humanity kita ada nggak pengaruh itu? Karena penggambaran semakin simpel kan? Penggambaran simple, tapi begitu kita melihat misalnya dalam lensa kamera gitu ya, drone tiba-tiba gitu, langsung habis itu kan bagaimana tetap aja ada orang korban penyimpangan dalam lensa itu kan. Nah itu dramatisnya akan sama gitu dengan film-film yang sebelumnya, bahkan mungkin akan lebih dramatis ya, karena sekali dia seperti itu kan itu lebih massal kan korbannya kan. Nah itu bagaimana kepanikan yang terjadi di antara mereka atau dari tim palang merahnya seperti itu kan, itu pasti akan lebih dramatis itu. Walaupun seperti itu kan. Ya, saya melihatnya dari cara pandang filosofi Nusantara ya. Ada istilah namanya ojo congkrah, jangan berkelahi. Jadi perkelahian itu akan membawa ketidaktenangan, ke hati yang gelisah dan sebagainya. Jadi konflik itu mau pakai cara yang paling kasar gitu ya, sampai yang paling halus. Yang namanya konflik itu udah pasti bikin hati nggak akan tentram dan pasti akan membawa penderitaan
secara batin, fisik jelas tadi. Contoh ya, ada film Indonesia sekitar 5 bulan lalu lah tentang seorang guru yang menjadi korban dari sosial media, dibikin film. Saya diajak nonton, lucunya sama mahasiswa saya bilang, waduh ini gue jadi gue dosen. Nah itu menarik ya, bagaimana kan itu nggak ada serangan fisik, tapi serangan terhadap kredibilitas dia, kepercayaan diri dia sebagai seorang pengajar, begitu diserang hal yang betul-betul dia jaga. Nah jadi tidak ada serangan fisik, tapi di situ kita bisa ikut merasakan bagaimana kengeriannya. Nah perang juga begitu, mungkin fisik das gitu ya. Itu kan kalau kita lihat di YouTube itu kan ada waktu tentara Rusia itu mau dijatuhkan granatnya itu dia gini-gini. Dia saking takutnya melihat drone-nya udah mau jatuhkan tuh di film dan dikirim ke kantor berita barat gitu kan, bagaimana dibilang tentara Rusia itu pengecut dan sebagainya. Tapi kengerian itu akan selalu menjadi sesuatu hal yang pasti bukan menarik lah ya, pasti akan ada yang mengangkat ke dalam sinema. Kenapa? Karena akan membawa tadi itu, sinema itu adalah ekspresi representasi dari keadaan sosial masyarakat saat itu. Mungkin nanti akan ada yang mengangkat kengerian perang di Ukraina, ya, konflik di Ukraina. Dan film tadi itu kengerian bagaimana seorang guru yang begitu punya power di kelas begitu ya, begitu menghadapi sosial media dia kehilangan semuanya. Itu hanya karena dia berkelahi di pasar. Hanya karena dia ngomong kasar di blow up. Semua muridnya mengatakan, "Ibu kenapa ngajarin kita harus berbuat sopan kalau ibu aja di sosial media begitu." Nah, hal-hal seperti ini adalah salah satu bentuk contoh bahwa yang namanya konflik itu memang tidak akan pernah baik. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia itu punya musyawarah mufakat, Pak. Itu yang kadang-kadang dikecilkan. Nah, sebagai contoh karena tadi ngomong perang, Rusia itu punya nuklir. Dia perang 2 tahun hanya bisa menguasai 18% daripada wilayahnya Ukraina. 2 tahun. Indonesia Pak, tahun 82 itu diakui dunia wilayahnya hanya 1,9 km². Setelah UNCLOS kita diakui 7,9 km², termasuk ZEE ya. Tanpa sebutir peluru pun meletus. Karena kita punya yang namanya gimana menyelesaikan itu dengan musyawarah. Nah jadi perang itu akan selalu menarik untuk diangkat dalam sinema. Karena itu it's part of human nature. Tapi sebenarnya orang Indonesia, bangsa kita punya solusinya. Kita omong-omong, kita ajak omong. Nah orang barat di situ agak jelek. Karena dia logik dan dia harus menang. Nah itu makanya senang mereka film perang. Tapi mungkin dramatis lensa itu mungkin lagi-lagi tergantung konstruksi pemikirannya. Misalnya gini, ada mungkin yang dramatis ini adalah ketika adegan sniper gitu. Tapi ingat nggak Pak Lur itu film Berani Mati itu, Pasukan Berani Mati dari Prima. Dari Prima itu kan itu ada adegan di mana ketika itu tokoh yang Damsik ya, Kim Damsik itu. Yeah. Nah ceritanya dia dengan penuh percaya diri itu dia mau manjat tiang bendera gitu. Oh iya. Nah dia pakai jimat, ditembakin nggak kena kan, dia bangga. Tiba dia pas dia naik jimatnya nyangkut di pagar gitu. Nah, ditembak dia akhirnya tewas itu kan. Nah itu kan itu mungkin di Hollywood nggak ada itu ya. Di layar kaca tuh nggak ada. Jadi mungkin di dramatis. Tadi pertanyaannya kan yang bos itu dramatis apa enggak? Ya dramatis apa enggak itu mungkin ya tergantung alam pikiran masing-masing target audiensnya kan. Kalau mungkin kalau di Indonesia ya jimat gue nyangkut gitu. Itu kan itu waktu gue nggak tahu ya kapan Pak Lu nonton itu, tapi gue nonton ketika SMP gitu kan. Ngeliat ini itu kan di TV kan. Wah ini Damsik jago banget gitu kan, dia naik kan tiba-tiba nyangkut di masjid gitu kan. Nah itu kan buat kita mungkin ketika jimat nyangkut itu ya berarti udah mati nih orang kan gitu kan.
Jadi beda-beda lah gitu kan, konstruksi pemikiran tuh akan pengaruhi apa pandangan terhadap lensa sinema itu gitu. Gila, masih ingat aja tuh. Ada kan itu masih ingat aja. Gue nonton itu SD. Terus menikmati Itu Lanjut tuh. oke, itu sebenarnya seru juga sih pasukan menikmati karena itu satu-satunya film Indonesia, film perang yang menaburkan banyak-banyak bintang saat itu kan. Betul. Iya, Ya, itu dia zamannya itulah. betul. Cuman kita ini seru banget ya ngomong, sebenarnya kita mau ngomong masalah perang film Vietnam ya. Akhirnya malah jadi Akhirnya jadi melebar tapi nggak apa-apa. Cuma saya ini mungkin udah waktunya ya. Iya, Sayang iya. sekali kalau kita perpanjang lagi mungkin lebih seru lagi. Dan bahkan mungkin udah masuk ke masalah bukan perang lagi, malah masalah ke geostrategi, geopolitik lagi nih. Tapi oke, satu pertanyaan aja sebelum kita mengakhiri. Kita tadi kan bicara sebenarnya mengenai film perang Vietnam. Betul, Oke, mungkin dari Mas Farid atau Mas Kris, satu film perang Vietnam yang sangat berkesan di era retro ya. Buat Mas Farid apa? saya tetap Apocalypse Now. Kenapa? Karena itu menunjukkan bagaimana proses demoralisasi di situ. Jadi bahkan tadi gue bilang kan dari awal tuh udah si Martin Sheen itu udah bingung gitu, ini ada apa sih gitu. Memang dia tidak bingung, tapi ketika dia dia ambil gambar kipas muter-muter gitu kan, kemudian dengan lagu The End itu sudah seperti kasih appetizer gitu loh. Nah, ini orang-orang bingung sebenarnya gitu loh. Itu dan itu kan bisa dibilang itu film yang hampir nggak ada letusan senjata kan. Bisa dikatakan gitu ya. Dia lebih gimana perjalanan dia mencari si kolonel. Ya, lebih ke ya kan? psychological war itu. Betul. Jadi psikologinya main di situ gitu. Kalau gue sih lebih suka tetap sampai sekarang Apocalypse Now. Ya. Dan kita juga terbawa deg-degan dengan apa ya si Charlie Sheen. Iya, bayangkan itu kan mayat tergantung-gantung gitu kan. Jadi nggak dar-dar tapi bagaimana si Marlon Brando tuh berusaha untuk membuat korosi otaknya tuh dibuat berkarat tuh si orang yang nyari dia itu dramatis buat gue sih, dramatis Itu ya, Apocalypse Now. Iya. Kalau dari Mas Kris, Saya Platoon. Platun. Ini kenapa? Walaupun mungkin kalau dari segi cerita gitu ya, saya gak terlalu filmnya kan agak melelahkan, tapi bagaimana menggambarkan detailnya itu sangat-sangat menarik. Dan saya kira memang sampai detik ini karena memang finansialnya Hollywood itu kuat ya, mereka menggambarkan kedetailan itu bukan hanya di film perang aja, tapi semua film, tapi khusus tentang film Vietnam saya suka Platoon karena detailnya itu menarik dan membungkus ceritanya itu menarik. Oke. Sayang banget ya Mas Kris, Mas Farid, ini waktunya udah hampir habis. Mungkin kita suatu waktu kita akan bisa membahas lagi nggak hanya masalah perang, tapi ya masalah apa kita bisa bicarakan, tapi yang jelas mengenai retro ya. Retro. Oke, retroisme plus 62. Oke, terima kasih Mas Farid. Oke. Terima kasih Mas Kris. Matur nuwun. Matur nuwun sangat juga. Oke, jangan lupa Retrois kalau menarik sekali, like, share, komen, dan yang penting subscribe. Jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode yang mendatang di Retroism Plus 62. Salam Retrois. Bye bye.